Alhamdulillah, semoga suaranya nampak jelas. Kita cek bagaimana perkembangan. Oke, berarti sudah ada perkembangan. Kira-kira ada penonton tidak ya? Jam-jam segini pada ngapain ya? Aduh ya Allah. Jam-jam segini pada ngapain saudara? Jam 1.18. Apakah pada menanti apa namanya tuh, siaran langsung bola Euro ya? Halo Mas apa nih, Buswanel ya, apakah lagi menanti siaran bola jam-jam 1.19 begini? Apakah ingin menonton Euro? Kalau tidak salah nanti jam 2 itu jadwal Austria versus Prancis ya. Di Euro nanti Austria versus Prancis. Atau mungkin ingin mendengarkan kalau saya sedang baca buku ya. Sedang baca buku yang judulnya itu Wajah Peradaban Barat, karya dari Dr. Aden Husseini. Sama lagi baca buku. Tapi ini teman-teman semuanya ini yang lagi nonton ini kayaknya lagi menanti siaran langsung Euro ya, antara Austria versus Prancis ya. Kira-kira pada dukung siapa ini? Ya mungkin banyak akan mendukung Prancis ya, bagi yang ngefans dengan Prancis. Atau mungkin sebaliknya pada mendukung Austria ya, I don't know ya. Tapi yang penting kita menikmati permainan antara siapapun yang bertanding ya di Euro. Atau mungkin ada yang mau bertanya, karena kita ini dari Pondok Pesantren Masyarakat Wayah Ngaji Purbalingga. Silakan kalau ada yang mau bertanya, diketik saja komentarnya, ingin bertanya tentang tentunya persoalan tentang agama atau mungkin tentang kehidupan secara umum ya. Jadi siapapun yang menonton ini ya. Jadi kita punya masing-masing punya keyakinan atau punya nilai yang kita pegang ya, sebagai pedoman atau sebagai panduan, sebagai pijakan untuk kita menjalani kita punya hidup ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang sederhana tapi sangat penting sebenarnya. Jadi kita hidup di dunia ini ya, kita lahir di dunia ini, kita bisa terlahir di kehidupan dunia ini itu kita tidak meminta ya. Kita tidak meminta kita untuk hidup gitu. Kita tiba-tiba lahir, kita tiba-tiba ada orang tua yang melahirkan kita. Tapi kemudian di dalam kita menjalani hidup itu sering sekali punya masalah, punya kesulitan. Kita diuji, kita ditempa ya. Padahal kita nggak meminta kita lahir. Padahal kita nggak meminta kita hidup. Kita tiba-tiba lahir, tapi kenapa ketika kita hidup kok ujian sana sini ya. Kita dibenturkan dengan masalah ini, kita dibenturkan dengan masalah itu, kita dibenturkan dengan berbagai macam masalah yang kita, ini gimana? Kita nggak meminta untuk kita lahir, kita nggak meminta untuk kita hidup, tapi kenapa masalah di dalam hidup kita itu begitu runyam, begitu banyak, begitu rumit, berbagai macam arah menempa hidup kita. Nah itu satu kegelisahan atau keresahan yang juga sering muncul di semua orang ya. Jadi makanya kemudian ada satu pertanyaan, kita ada di dunia gitu. Kenapa kemudian kita lahir di dunia gitu? Kenapa kemudian kita tercipta di dunia?
Sehingga kemudian kita nanti pada satu kesimpulan bahwa ternyata kita lahir ini ada yang mendesain. Kita lahir di dunia, kita tercipta di dunia, itu ada yang menciptakan. Sehingga kemudian lanjut kepada pertanyaan berikutnya, untuk apa kemudian pencipta, yang dalam hal ini menurut keyakinan kita Islam, Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita di dunia. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan yang pertama adalah dari mana kita berasal, atau sebelum kehidupan itu kita itu siapa gitu. Kita nggak pernah meminta kita lahir, kita nggak pernah meminta kita itu untuk ada di dunia. Tapi ketika kita di dunia, kenapa begitu rupa masalah? Nah, ternyata lanjut kepada pertanyaan berikutnya, kita sampai pada kesimpulan bahwa ada Tuhan, ada faktor X, ada Allah yang menciptakan kita di dunia. Sehingga kemudian kita harus bertanya, wahai Allah, wahai Tuhan, kenapa kemudian saya atau kita semua atau manusia pada umumnya ini diciptakan di dunia? Nah, kita perlu untuk mencari bagaimana kemudian Tuhan itu menyampaikan tentang maksudnya menciptakan kita sebagai manusia. Kita perlu mencari media seperti apa, jembatan seperti apa yang bisa kemudian mengungkapkan tentang tujuan penciptaan kita di dunia. Maka Tuhan itu mengirimkan utusan. Tuhan itu mengutus utusannya, yang kita kenal dengan Nabi, yang kita kenal dengan Rasulullah, atau kita kenal dengan Rasul. Nah, Rasul ini ya, Nabi ini utusan atau messenger gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu messenger. Messenger ini, utusan dari Allah ini, itu yang kemudian membawa pesan-pesan Tuhan, membawa pesan-pesan dari pencipta, membawa pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu membawa risalah, membawa pesan yang kita bisa telusuri dan kita bisa cari apa sebenarnya yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita. Nah, kita bisa buka-buka tuh. Kita bisa buka-buka di dalam risalah yang dibawa oleh utusan Allah, ya. Kita bisa telusuri dari Al-Qur'an, ya. Maka kemudian ketika kita membuka Al-Qur'an, kita akan menemukan tentang tujuan pencipta menciptakan kita. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-20-an begitu ya. Di mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, seruan dari Allah, seruan dari pencipta kita, seruan dari Al-Khaliq itu kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu, beribadalah kalian. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadalah kalian kepada zat yang menciptakan kalian. Atau di ayat yang lain di surat Az-Zariyat, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Nah, jadi tujuan penciptaan kita di dunia, alasan, maksud yang pertama kenapa kemudian Tuhan menciptakan kita adalah untuk beribadah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membuka ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, ya. Jadi di situ ada dialog, ya, antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Jadi sebelum ada manusia yang menempati bumi ini, ya, itu sebelumnya itu ada makhluk lain selain manusia. Kita kenal, ya, nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan
dan ditempatkan di surga. Sebelum pada akhirnya kemudian diturunkan dengan seluruh desain dari Allah, sampai kemudian Nabi Adam itu turun menempati bumi. Ya. Sebelum ada manusia di bumi, itu sudah ada makhluk lain. Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 ya, di mana kemudian Allah mengatakan wa idz qala rabbukum ya. Ketika Allah mengatakan bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan sesungguhnya aku Allah ja'ilun akan menjadikan untuk bumi itu adalah khalifah, para pengelola yang mengurus, yaitu manusia. Maka kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat mengatakan, wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan kembali makhluk yang menempati bumi ini, mereka-mereka yang melakukan kefasadan, kerusakan. Dan juga tidak hanya kerusakan yang ditimbulkan atau yang dilakukan, tetapi juga bertumpah darah. Ya. Jadi malaikat mempertanyakan kepada Allah, dulu loh sudah ada yang menempati bumi, dan di dalam mereka menempati itu, mereka melakukan kerusakan. Mereka melakukan tumpah darah, ya, yaitu golongan-golongan jin yang menempati bumi sebelum manusia. Singkat cerita kemudian Allah mengatakan bahwa Allah lebih mengetahui daripada para malaikat, begitu ya. Maka kemudian dengan segala mekanisme dari Allah, dengan kekuasaan dan keluarbiasaan kemahaagungan Allah, sampailah kemudian pada manusia turun di bumi. Artinya kita bisa dapat kesimpulan, dua tujuan, dua maksud utama kenapa kita diciptakan di dunia. Yang pertama adalah karena kita diminta untuk beribadah, tujuan pertama. Yang kedua adalah kita diminta untuk menjadi khalifah, pengelola bumi. Ya, kita tahu, mungkin kita akan sedikit membedah tentang dua hal ini. Kita menjadi seorang Abdullah, menjadi seorang hamba Allah, dan kita menjadi seorang khalifah, orang-orang yang mengurusi bumi. Dalam hal ini konteksnya adalah tujuan kita diciptakan di bumi. Nah, artinya kalau kita membedah ayat surat Al-Baqarah ya, yang berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadalah kepada zat yang menciptakan kalian. Maka 24 jam dalam satu hari, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, pada hakikatnya adalah ibadah. Kenapa? Karena tuntutan dari pencipta untuk manusia adalah untuk beribadah. Maka kemudian para ulama di sini kemudian membagi dua. Yang pertama adalah ibadah yang bermakna secara khusus, yaitu ibadah mahdhah. Ibadah yang memang kita sering menyebutnya sebagai ibadah ritualitas. Ibadah ritual. Ya, bagi umat Islam itu ada misalkan sholat, puasa, zakat, haji, ya, dan ibadah-ibadah khusus lainnya yang masuk dalam ibadah mahdhah. Yang ini secara tata cara sudah diatur, ya, secara waktu sudah diatur, dan secara pelaksanaannya juga sudah diatur dan lain sebagainya, sudah diatur melalui contoh yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ibadah mahdhah. Dan ini waktunya sudah diatur dan lain sebagainya. Yang kedua, ibadah secara umum, al-ibadah al-amah, ibadah secara umum. Nah, ada pertanyaan ya, nanti saya jawab, tapi saya jelaskan dulu tentang ibadah. Pertanyaannya adalah apa perbedaan doa dan berharap ya. Baik, nanti saya jawab ya.
Saudara Yongki, alhamdulillah, terima kasih. Jadi gini, tentang ibadah tadi ya. Nah, ibadah secara umum adalah semua yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan di dunia ini, dari mulai kita bangun tidur ya. Ya, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali itu bisa bernilai ibadah. Contoh misalkan kita adalah seorang pelajar, seorang mahasiswa. Kita datang ke tempat belajar, kita datang ke tempat sekolah untuk belajar, kita datang ke universitas untuk kuliah. Itu kalau kita meniatkan semuanya ini menyambungkan hati dan pikiran kita kepada Allah, kemudian kita laksanakan dengan tata cara yang tepat, yang benar, yang tidak melanggar syariat, maka itu adalah ibadah. Kita sebagai petani, kita datang ke sawah, kita menanam, kita memanen. Nah, semuanya itu juga ibadah. Bisa bernilai ibadah. Kita sebagai seorang pedagang, kita menyiapkan barang dagangan. Kita kemudian mempacking barang dagangan kita. Kemudian kita datang ke pasar, kita datang ke kios, kita datang ke ruko, dan kita datang ke tempat manapun untuk kita berjualan. Ketika niatnya dan juga tata caranya itu benar, itu adalah ibadah. Nah, itu secara sederhana tentang ibadah. Yang kedua adalah menjadi pengelola muka bumi ini ya, sebagaimana tadi surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah ya, kita adalah khalifah di muka bumi ini. Kita diminta oleh Allah untuk mengelola bumi ini dengan benar. Kita diminta oleh Allah untuk bisa mengurusi bumi ini dengan benar, tentu dengan guidance atau petunjuk yang sudah Allah sampaikan melalui utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itulah dua tujuan utama kenapa kemudian kita lahir atau diciptakan di dunia ya. Nah, sambung pada tadi pertanyaan. Tadi ada yang bertanya apa dari saudara Yongki ya. Ada yang bertanya apa sih perbedaan antara doa dan juga berharap ya. Jadi dua-duanya kalau dalam terminologi atau dalam istilah itu berasal dari kata yang berbeda. Yang pertama adalah ad-du'a, doa. Yang kedua berharap. Berharap itu roja ya, dalam bahasa Arab itu berharap roja. Ternyata dua-duanya itu adalah hal yang baik. Dua-duanya adalah hal yang baik. Yang pertama adalah doa. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan kalau dalam sebuah hadis, doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata kaum beriman, senjata yang kita miliki sebagai orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, doa ini selain dia adalah senjata bagi orang-orang beriman, dia adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Allah mengatakan bahwa ketika seorang hamba itu tidak mau berdoa, maka dia adalah hamba yang sombong. Gitu. Kenapa disebut hamba yang sombong? Karena dalam usaha dia, dalam aktivitas dia, dalam upaya dia melakukan atau mengusahakan sesuatu tidak melibatkan Allah. Artinya dia mengandalkan kemampuan yang dia miliki. Dia tidak menyadari bahwa kemampuan yang dia miliki itu semuanya atas kehendak dari Allah. Maka ketika apa yang dia milik, apa-apa yang dia upayakan tidak sampai kemudian melibatkan Allah, maka disebut sombong. Nah, salah satu cara untuk melibatkan usaha kita ketika kita mengupayakan untuk mencapai sesuatu adalah dengan doa. Makanya kemudian ketika ada orang atau hamba yang tidak berdoa, maka dia adalah sombong. Yang kedua, bahkan kalau kita kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya, yang mengatakan bahwa doa itu bisa merubah takdir. Ini menunjukkan bahwa doa itu begitu luar biasa bagi kaum mukmin. Ya. Doa itu kata Allah bahkan ud'uni fa astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan kukabulkan. Nah, itu doa ya. Doa itu jadi seperti media atau instrumen, senjata, alat yang digunakan oleh kaum mukmin, kaum beriman, kaum muslimin ya, untuk melengkapi dia punya usaha, untuk melengkapi dia punya ikhtiar. Nah, jadi
Harus jalan dua-duanya. Doanya jalan, ikhtiarnya jalan, gitu ya. Doanya jalan, usahanya jalan. Doanya jalan, aktivitasnya jalan. Doanya jalan, upayanya jalan. Nah, kemudian yang kedua roja atau harapan. Nah, jadi dalam diri manusia itu ada dua. Ada dua yang kadang menjadi ada banyak tentu ya, tapi kalau kaitannya dengan roja atau berharap atau harapan itu biasanya dikaitkan dengan yang disebut dengan al-khauf ya, kekhawatiran, rasa takut. Nah, jadi pada diri manusia ini selalu ada dua hal ini. Yang pertama adalah kita diminta untuk senantiasa berharap. Sehingga apa? Sehingga kemudian ketika kita berharap, kita lebih akan terarah. Ya. Sama halnya ketika kita punya tujuan. Sama halnya ketika kita punya sesuatu yang ingin kita capai ya. Sama halnya ketika kita punya impian. Nah, impian, sesuatu yang ingin kita capai, angan-angan yang ingin kita wujudkan, wacana yang ingin kita jadikan rencana, gitu ya. Itu adalah harapan yang bisa memandu kita untuk kemudian kita menjalaninya. Nah, nanti dalam proses kita mewujudkan harapan ini ada usaha dan juga ada doa, gitu ya. Yang kedua adalah khauf, rasa takut. Maka kemudian kenapa kemudian kita sebagai hamba itu harus punya rasa takut? Jadi kalau di dalam perusahaan itu harapan itu adalah seperti reward atau hadiah, rasa takut, kekhawatiran bahwa nanti di sana ya kita semua akan dipertanggungjawabkan oleh pengadilan Allah. Apa yang kita lakukan di dunia itu akan ditimbang. Maka ada dua kemungkinan, apakah kita kemudian akan mendapatkan surga, apakah kemudian kita akan mendapatkan neraka. Maka ada rasa khauf, ada rasa takut, jangan sampai kemudian kita masuk ke neraka. Nah, itu menjadi apa? Menjadi benteng kita untuk kemudian kita benar di dalam menjalani kehidupan, yaitu rasa khauf tadi itu ya. Maka kemudian harapan dan khauf ini selalu beriringan. Dua-duanya adalah hal yang memang diperintahkan, bahkan secara fitrah pada diri kita itu ada. Kita pasti punya angan-angan, kita juga pasti punya rasa kekhawatiran. Kemudian ada lagi nih, jadi esensi doa itu meningkatkan tercapai atau hanya jadi doa secara syariat dia adalah ibadah, secara hakikat dia adalah bentuk penghambaan kita, bentuk penghambaan kita. Karena apa? Karena kesadaran bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Maka kemudian gini, kita kan sering gagal ya. Kita sering gagal. Kita punya rencana ingin kalau dalam dunia pendidikan misalkan kita ingin dapat prestasi yang baik gitu ya. Kita pengen dapat beasiswa, kita pengen dapat pengen lulus dengan nilai yang baik, dan juga kita pengen bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi misalkan. Tapi kita sering sekali gagal di dalam mewujudkan kita punya rencana. Sebenarnya kalau kita ingin melihat itu secara mendalam, itu adalah bentuk dari kuasa Allah yang ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Tanpa adanya kehendak dan kuasa dari Allah, kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Kita yang sudah punya rencana matang seringkali akan gagal. Makanya kemudian dalam seluruh proses kita mewujudkan rencana selalu ada doa, dan selalu ada harapan, dan selalu ada khauf gitu. Jadi doa, kemudian roja atau harapan, kemudian rasa takut atau khauf ya, itu harus beriringan dengan kita punya usaha. Kenapa? Karena kita menyadari kita bukan siapa-siapa. Kita menyadari kita lahir di dunia bukan karena kita yang meminta. Ya, tanpa ada kemudian campur tangan dari Allah, kita nggak akan tercipta di dunia. Tanpa kemudian ada kuasa, kehendak dari Allah, kita nggak akan bisa melakukan apa-apa. Allah sangat mudah untuk kemudian menarik semua kenikmatan kita. Allah sangat mudah untuk kemudian menunjukkan kuasanya dengan kita gagal, terus gagal, terus gagal, dan terus gagal.
Maka kemudian ketika ada kegagalan di dalam hidup kita, justru itu positif, baik untuk kita, untuk kemudian kita menyadari kita itu bukan siapa-siapa tanpa adanya Allah. Nah, maka kemudian ketika kita mengerti apa tujuan kita dilahirkan di dunia, ya, apa kemudian maksud dari pencipta, maksud dari Allah menciptakan kita di dunia, maka apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dengan kita berdoa, berusaha, mempunyai rasa harapan yang positif, ya, ingin mendapatkan reward dan seterusnya gitu ya. Kemudian diiringi dengan rasa kekhawatiran, ya, rasa takut. Nah, itu semuanya itu akan menjadi kebaikan bagi kita semua, ya. Jadi berkaitan dengan esensi doa tadi itu adalah menunjukkan kita itu senantiasa bergantung dan tergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu ya, jadi teman-teman semuanya, karena ternyata kan memang nanti jam 2 itu ada siaran langsung ya, antara Austria dan juga Perancis ya. Mungkin kan pada mau nonton kan, saya juga sebenarnya mau nonton begitu ya. Jadi terima kasih semuanya, semoga di waktu yang singkat ini bisa memberikan kebaikan ya, khususnya buat saya pribadi begitu ya, atau pada umumnya bisa buat untuk teman-teman semuanya. Tentu kita hanya mengharapkan kebaikan untuk semuanya lah ya, kita punya pribadi, kita punya keluarga dan seterusnya. Oh, terima kasih Ustadz. Oke, sama-sama Bang Yongki. Semoga sehat selalu, lancar selalu, tercapai semua angan-angan, tercapai semua harapan, tercapai semua doa, tercapai semua cita-cita dan seluruhnya ya, buat seluruhnya. Buat kita punya keluarga, buat kita punya tempat tinggal, buat kita punya negeri Indonesia tercinta. Begitu ya, terima kasih. Tadi dibuka nggak ya? Kayaknya nggak lah ya, tapi tetap kita tutup ya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa bermanfaat ya. Barakallahu fikum ya. Jadi kita dari di Pondok Pesantren Masyarakat Wayah Ngaji Purbalingga. Terima kasih. Silakan kalau ada sesuatu bisa di DM saja.